Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Pada hari ini kita bersama-sama akan mengupayakan untuk bisa berliterasi supaya tidak ada kesalahan terkait tentang pendataan non-ASN ini. Di mana pendataan non-ASN ini pada sesi ini kita akan membahas tentang surat resmi, aturan terkait tentang pelaksanaan atau pendataan non-ASN. Silahkan siapkan dokumen Bapak Ibu, mulai dari ijazah, SK pengangkatan, KTP, dan foto terbaru. Namun kita harus perlu melihat dulu, melirik suratnya. Di sini ada suratnya berbunyi bahwa menindaklanjuti surat Menteri Pan RB nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 garing 2022 tanggal 31 Mei. Di sini kita diarahkan untuk membuat sebuah penataan di mana saya akan membaca secara langsung tanpa mengedit kalimat dari suratnya, di mana hal status kepegawaian ini di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian itu terkait tentang peraturan pemerintahnya, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya, tugas surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa setiap sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. 4. Pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun instansi daerah. 5. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. A. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BK Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 bagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. C. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. D. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN.
Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara yang pelaksananya dalam pelaksanaan demikian untuk menjadi perhatian. Oke, ini contoh format yang sudah kita Bapak Ibu kerjakan sebelumnya. Ya, ini sebenarnya ya sangat diperlukan untuk dapat direalisasikan nantinya. Ini ya itu surat dari pelaksanaannya. Sekarang kita akan lihat pendataan non-ASN siapkan dokumen Anda. Nah, apa yang perlu kita perhatikan mulai dari home. Ini ada buku petunjuk, maka akan muncul seperti ini. Oke, buku petunjuknya apa sih isinya? Bapak Ibu bisa melihat. Untuk buku petunjuk Bapak Ibu pertama, alur pendaftaran pendataan non-ASN. Alur proses pendataan tenaga non-ASN terdiri dari 2 tahapan, itu pembuatan akun untuk dapat mencetak kartu informasi pendaftaran sesuai gambar 1. Selanjutnya setelah melakukan kartu informasi pendaftaran, tenaga non-ASN melanjutkan proses login, pengisian data, buat akun pendaftaran, pengecekan identitas, gagal mengisi data, notifikasi data salah atau belum ditambah admin. Jika tidak, lanjut KTP pas foto, kemudian cetak kartu informasi pendaftaran, gitu ya. Kemudian gambar alur untuk THK2 dan pegawai ASN login. Setelah buat akun tadi, kita login, kemudian isi data. Sudah cocok, kalau tidak cocok ada permasalahan data, langsung hubungi helpdesk permasalahan data. Lengkapi data riwayat jika sudah isi datanya bagus, kemudian sesuai dengan lengkapi data riwayat, kemudian view resume THK2, cetak kartu perdataan. Hal-hal yang harus disiapkan adalah sebelum melaporkan data diri dan selanjutnya sebelum daftar sebagai tenaga non-ASN pada pendataan tenaga non-ASN tahun 2022, pastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut terdiri dari kartu tanda penduduk dan surat keterangan atau surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan catatan sipil. Kartu keluarga, ijazah, pas foto, swafoto atau selfie. Yang kelima, swafoto selfie, kemudian surat keputusan SK jabatan. Pembukti pembayaran gaji. Ya, itu yang disiapkan semua ya, aslinya ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan melakukan pendaftaran dengan login seperti pada gambar. Atau membuat akun, pembuatan akun dulu. Kemudian klik buat akun, pastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi. Ya, jadi kita tunggu ya, untuk masih belum dilaksanakan, harus ada didaftarkan dulu oleh admin instansi. Kemudian membuat akun pendataan non-ASN dengan mengklik buat akun. Isi datanya semua, silahkan diisikan, pastikan bahwa datanya sudah benar. Kemudian masukkan captcha, lanjutkan. Untuk tenaga non-ASN melengkapi data yang harus diisikan dengan tampilan bahwa pada halaman 1 pengecekan identitas, yaitu nomor induk NIK, kemudian nomor KTP keluarga, kakak, nomor nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, dan nomor handphone yang aktif. Oke, di sini kita mengisikan semua diisikan yang tadi, lalu isi captcha. Jika telah melengkapi semua isian, klik daftarkan atau lanjutkan. Klik lanjutkan, maka tampil halaman kedua seperti ini Bapak Ibu. Nanti halaman kedua ini kita akan isi sesuai dengan data hampir sama dengan pendaftaran SSC ASN kemarin. Apabila data Anda belum didaftarkan pada aplikasi, maka muncul Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Oke, jadi ditunggu bersama. Silakan melapor pada instansi masing-masing. Tenaga non-ASN melanjutkan proses membuat akun dengan mengisi data-data, mengisi password, dan menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya setelah melengkapi data, lakukan unggah upload foto. Unggah atau upload file scan berwarna KTP, berarti harus berwarna ya Bapak Ibu. Maksimal 200 KB. Ya, formatnya JPG. Oke. File pas foto berwarna dengan latar belakang biru. Ingat, berlatar belakang biru, berformat JPG, berukuran 200 KB. Jika setelah mengisi, silakan isi captcha dan lanjutkan. Oke, untuk pembuatan akun pembelajaran sudah siap dibuatkan, latar biru ya. Langkah ketiga dalam pembuatan akun dilanjutkan dengan pengecekan ulang data. Sudah dicekkan proses pembuatan akun. Oke, seperti itu untuk proses pembuatan akunnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya terkait tentang pengisian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.